Shalom Bapak Ibu, selamat datang lagi di rumah Tuhan Missions and Prayer House today. Hari ini kita sama-sama datang di hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Cuaca sekarang sudah cukup dingin, belum waktu musim dingin tetapi cuaca sudah cukup dingin ya. Biarlah kita semua tetap diam di hadirat Tuhan agar kita semua boleh dihangatkan oleh kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu Bapa. Pada hari ini Bapa, untuk menyerahkan kebaktian missions pada hari ini Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang hadir bersama dengan kami, dan Tuhan yang bertakhta dan bersemayam di dalamnya. Tuhan yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan. Dan kami serahkan Bapa waktu ke depan, dari awal hingga akhir Bapa, kami serahkan kebaktian missions hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena belas kasihan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan Bapa setiap ruangan kebaktian Bapa, baik di luar baik di dalam, di setiap ruangan Bapa. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang melayang-layang di setiap ruangan dan memenuhi Bapa kebaktian ini dengan hadirat Tuhan. Terima kasih, pagari Bapa dengan pasukan malaikat-Mu ya Bapa. Tutup bungkus dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, ampuni kami atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami mohon kemurahan hati Tuhan Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah Tuhan terus pimpin kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan angkat pujian Then Sings My Soul. Haleluya. Oh my God, when I'm in awesome wonder on cedar road, the world thy hands have made. I see the stars, I hear your rolling thunder, thy power throughout the universe display.
great thou art, and sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art,
will lead me home through many dangers, toils, and snares. He had already come towards grace that brought us safe thus far, and grace will lead me home, and grace will lead me Amazing grace, amazing grace, you are amazing, you are amazing. Hallelujah. Amazing grace, amazing love, you are amazing. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. You are amazing. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan angkat, kita siapkan hati untuk memuji dan meninggikan Tuhan kita yang ajaib. Amin, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Praise God. Haleluya. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son. They call Him
I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Amen. Praise God. Life is worth because Jesus lives. Amen. Praise God. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Praise God. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. One pair of hands from the mountain, one pair of hands from the sea, one pair of hands made the sun and the moon, every bird, every flower, every tree. One pair of hands from the valley, the oceans, the rivers, and the sand. Those hands are so strong, so when love goes wrong, put your faith into one pair of hands. One pair of hands heal the sea. Ooh, one pair of hands raise the dead. One pair of hands calm the raging storm, and thousands of people were fed. One pair of hands said, I love you, and those hands were nailed to a tree. Those hands are so strong, so when love goes wrong, put your faith into one pair of hands. One pair of hands heal the sea. Ooh, one pair of hands raise the dead. One pair of hands the raging storm, and thousands of people were fed. One pair of hands said, I love you, and those hands were nailed to the tree.
for thee. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not care. Everything to God in prayer. Oh, what peace we often for thee. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not care. Everything to God in prayer. Every trial and temptation is their troubles anywhere. We should never be discouraged. Be to the Lord in prayer. Oh, what peace we often for thee. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not care. Everything to God in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, covered with a lot of care? Precious Savior, still In our our refuge, take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Are we weak and heavy laden, covered with a lot of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee.
will find a solace there. Oh, what a friend you are. What a friend you are. You are my friend, wonderful friend, Jesus. What a friend you are. You are my friend, my only friend, wonderful friend. You are my Savior, wonderful Savior. What a friend you are. What a friend you are, wonderful friend, Jesus, Jesus, wonderful friend, my Savior, wonderful Savior. Haleluya Lord, haleluya. Bapa, kami mau serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu pada malam hari, pada hari ini Bapa. Hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta ya Bapa, Tuhan bersemayam, Tuhan yang penuhi dengan hikmat Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu ini ya Bapa, semua hanya datang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you, thank you. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Hallelujah. Puji Tuhan. God is good. Amen. Saudara, hari ini cuaca cukup dingin. It is a little bit cold today, isn't it? It's just a little bit cold today. Like we are going into the winter time, and yeah, the weather is just getting cold, isn't it? Every day. Praise God. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius, Injil Matius pasal yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Jadi today we will learn from Gospel Matthew, ya. Gospel Matthew chapter 25. Gospel Matthew chapter 25 from verses 1 till verses 13, ya. Verses 1 until verses 13. We will read this together. Oke, kita akan bacakan sama-sama, ya. Injil Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13.
from verses 1 until the verses 13. Let's read together. Kita bacakan sama-sama. Oke, ayat pertama Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ayat 1 bunyinya, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, ulangi lagi ayat 1. Ayat 1, pada waktu itu Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang kedua, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Teruskan lagi ayat yang ketiga. Ayat ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat yang keempat, ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, datang juga, tidak datang juga, tetapi karena mempelai itu lama dan tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang. Songsonglah dia. Ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis itu bangunlah semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis itu bangunlah semuanya dan membereskan pelita mereka. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Dan mereka yang sudah siap masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan perkawinan. Lalu pintu ditutup. Ayat yang ke-13. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain. Itu dan berkata. Tuan. Bukakanlah kami pintu. Ayat 12. Tetapi ia menjawab. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Karena itu berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak karena tahu itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari dan saat, maupun akan saatnya. Akan hari dan maupun saatnya. Amin. Jadi di ayat yang ke-13 ya, di situ dikatakan ya, berjaga-jagalah ya, di situ ada pesan Tuhan di dalam ayat yang ke-13 ya. Itu kita akan ke situ. Tapi di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 di situ dikatakan ya bahwa 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Jadi Tuhan sedang mengumpamakan, artinya mengumpamakan kita ya, bagaimana kalau kita itu diumpamakan seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Jadi artinya Tuhan mau kita itu untuk menjadi orang-orang yang pintar ya. Jadi orang-orang yang bukan gadis bodoh ini, dia nggak mau kita menjadi seperti gadis-gadis bodoh ini. Dia mau kita harus menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana ya. Karena di saat kita menjadi bijaksana, kita akan bersiap-siap. Artinya kita akan mengadakan persiapan ya, persiapan di dalam hidup kita di setiap hari. Ada persiapan ya, ada persiapan lewat doa, ada persiapan lewat sembah syukur, ada persiapan lewat sembah pujian ya. Jadi artinya persiapan ini adalah diumpamakan seperti itu. Jadi 5 gadis bijaksana ini mereka sedang mempersiapkan diri. Jadi artinya mereka buli-buli itu, minyak di buli-buli mereka itu diartikan itu kita harus memiliki Roh Kudus ya. Minyak itu diartikan, diumpamakan sebagai Roh Kudus ya, bahwa kita harus memiliki Roh Kudus ya. Jadi tetap Roh Kudus yang ada di dalam kita jangan sampai padam. Artinya minyak yang ada di buli-buli itu, Roh Kudus yang ada di dalam kita jangan sampai padam. Karena Tuhan berkata, ada ayat Tuhan katakan jangan kita padamkan roh ya. Jadi kita tidak boleh memadamkan roh, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita itu adalah Roh penuntun ya. Dia adalah Roh penuntun ya. Jadi dia yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Jadi biar bagaimanapun kita harus ada persiapan ya. Karena persiapan kita itu di setiap hari, bukan hanya hari Minggu atau di saat-saat kita beribadah, atau ada pertemuan ibadah, atau juga persekutuan doa ya. Jadi bukan hanya di tempat-tempat seperti itu atau di waktu-waktu seperti itu, tetapi persiapan kita harus setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Itu diartikan persiapan ya. Persiapan untuk menyambut mempelai ya. Jadi kita harus ada persiapan di setiap hari lewat api Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu jangan dipadamkan. Jadi di saat kita kuasa Roh Kudus itu dicurahkan ke atas kita, kita harus pelihara. Artinya kita harus tetap menyalakan ya api Roh Kudus itu di dalam kita. Jadi jangan sampai padam. Ya, di sini dikatakan kita harus tetap bersiap-siap ya, harus memiliki api Roh Kudus itu ya. Jadi jangan sampai kita padamkan Roh Kudus, karena itu adalah Roh Kudus adalah penuntun kita. Dia adalah penuntun kita ya, untuk membawa kita bersiap-siap untuk menyambut Sang Raja nanti ya. Kita mau bacakan dulu di ayat yang ayat pertama. Coba bacakan dulu ayat pertama. Ayat pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Iya. Ayat pertama. Iya, ayat pertama ya. Di situ dikatakan ya. Jadi 10 gadis ini seumpamanya mereka itu pergi ya untuk menyongsong
mempelai laki-laki. Jadi mereka itu sedang bersiap-siap untuk menyambut, menyongsong, menyambut ya mempelai laki-laki. Jadi diartikan kita sebagai anak-anak Tuhan ya harus bersiap-siap untuk menyambut, menyongsong sang raja, menyambut sang raja ya, raja di atas segala raja. Dialah mempelai kita, mempelai laki-laki, mempelai kita ialah Kristus ya. Kristus adalah mempelai kita, mempelai laki-laki ya. Kita adalah pengantinnya. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita adalah mempelai perempuan. Kita adalah pengantin perempuannya, dan Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki. Jadi artinya kita harus siap untuk menyongsong, untuk menyambut sang raja ya. Jadi kita harus bersiap-siap lewat Roh Kudus itu yang ada di dalam kita. Roh Kudus itu yang harus tetap terus dinyalakan. Jadi jangan dipadamkan, dinyalakan terus. Jadi tetap bersukacita di dalam Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan ya. So we must have communication with Him. So we must build a relationship with Him. We must build communication, you know, like become a friend, you know, like when you have a friend, you know, when you have a friend, you want to build a relationship, a good relationship with your friend. So this one, we have to build a relationship with Him. It means that we must build a relationship with Him. We must communicate with Him. We must continue serve Him, like, you know, serve Him, worship Him, and praise Him. That's what we trying to be connected with Him. We want to be connected with the Savior. We want to be connected with the King of Kings. So it means we must build our everyday lives with Him. We must build the good relationship, a close relationship with Christ. Amen. With Jesus, with God, with Him. Karena Dia adalah satu-satunya Raja di atas segala raja yang akan datang. He is the only and the one and only King that will come. Yeah, He is the only one, the King that will come to bring us with Him, to take us with Him. Jadi kita harus tetap, ya, artinya kita harus siap-siap, bersiap-siap. We must prepare. We must prepare our lives. You know, in that case, kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang menghitung hari-hari kita. Artinya bijaksana itu kita menghitung hari-hari kita, ya. Bagaimana kita mau pakai setiap hari kita itu untuk melayani Tuhan, untuk menjadi sahabatnya Tuhan, untuk menjadi teman sekerja dengan Tuhan. Itu artinya kita sedang persiapkan diri, ya, untuk to build a relationship with Him. Jadi di dalam ayat pertama tadi sudah dikatakan, ya, bahwa kita harus menyambut, menyongsong sang mempelai laki-laki, ya. Jadi kita harus menyambut, menyongsong sang raja, ya, the King of Kings, ya. Kita harus siap, harus siap. Kalau kita tidak siap, kita tidak bisa. Dan di situ sudah dikatakan. Nah, kita mau bacakan lagi di ayat yang kedua. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi di ayat yang kedua sudah dikatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Artinya Tuhan mengumpamakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Itu artinya
Jadi kita itu sebagian ya, setengah. Artinya tuh 5-5, oke, 5-5. That means half ya, half-half. Jadi artinya Tuhan maksud setengah-setengah. Jadi setengah bodoh, setengah bijaksana ya, 5-5. That's what he means. Jadi setengah bodoh, setengah bijaksana. Jadi akan menjadi seperti itu. Jadi diartikan sebagai kambing dan domba ya. Jadi ada setengahnya sebagai kambing, ada setengahnya sebagai domba. Jadi kambing itu diartikan juga diumpamakan seperti anak-anak iblis, dan domba itu seperti anak-anak Allah ya. Jadi semua diumpamakan ada artinya ya, diumpamakan oleh Tuhan ada artinya. Jadi kita harus mengerti apa artinya Tuhan mengumpamakan semua ini ya. Kita harus mengerti artinya. Jadi kita tidak boleh menjadi gadis yang 5 ini. Jangan kita menjadi seperti gadis yang 5 ini. Gadis 5 ini dia bodoh. Mereka itu bodoh. Artinya mereka tidak mempersiapkan diri. Mereka tidak bersiap-siap. Artinya mereka tidak menyalakan Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Mereka tidak menyalakan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Jadi mereka artinya padamkan roh yang ada di dalam mereka. Artinya mereka padamkan Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Dan roh itu akhirnya meninggalkan mereka. Tidak ada di dalam mereka lagi. Karena mereka padamkan Roh Kudus. Mereka memadamkan Roh Kudus. Dan itulah akibatnya kalau kita memadamkan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan pergi meninggalkan kita. Dan kita tidak ada apa-apanya lagi. Artinya kuasa Roh Kudus sudah tidak ada lagi di dalam kita. Jadi kita harus menjadi 5 gadis bijaksana. Karena 5 gadis bijaksana ini mereka bersiap-siap setiap waktu, setiap saat ya. Mereka siap selalu. Mereka tidak padamkan Roh Kudus di dalam mereka. Justru mereka menyalakan api Roh Kudus itu di dalam mereka. Jadi api Roh Kudus itu menyala-nyala di dalam mereka. Mereka tidak padamkan. Ini 5 gadis bijaksana. Jadi 5 ya. 5 itu foolish. And then the other 5 is apa itu ya? Generous. Jadi diartikan ya. Jadi 5 generous and then 5 is foolish. Jadi ini sudah jelas ya saudara, kita harus menjadi 5 gadis bijaksana. Karena mereka siap untuk menyongsong dan menyambut sang mempelai laki-laki. Artinya mereka penuh dengan urapan Roh Kudus. Mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus ya. Karena mereka tidak padamkan Roh Kudus ada di dalam mereka. Mereka menyalakan api Roh Kudus itu yang ada di dalam mereka. Mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan nyanyian-nyanyian mazmur, pujian-pujian ya. Begitu indah, itu yang Tuhan maksudkan. Mereka siap untuk menyambut, untuk menyongsong sang raja, sang mempelai laki-laki. Kita mau bacakan lagi yang ayat yang ketiga. Ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ya, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ya, saudara, jadi sudah jelas ya di sini 5 foolish. Jadi 5 gadis yang bodoh ini mereka membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Jadi diartikan mereka ada lampu, ada gitu loh, artinya mereka ada lampunya tetapi tidak ada Roh Kudusnya ya. Jadi artinya Roh Kudusnya dipadamkan. Mereka padamkan Roh Kudus yang ada di dalam pelita itu, yang ada di dalam mereka, yang ada di dalam pelita ya. Jadi pelita itu kosong, artinya pelita itu tidak ada minyaknya. Artinya mereka sudah tidak ada lagi Roh Kudus yang menuntun mereka. Pelita itu diartikan ya sebagai tubuh mereka. Mereka sudah tidak memiliki Roh Kudus lagi di dalam mereka karena mereka memadamkan Roh Kudus itu. Yang mereka tidak memelihara Roh Kudus itu ada di dalam mereka.
Mereka tidak mau menjalin hubungan dengan Tuhan di setiap hari, ya, lewat kekudusan, lewat hidup kekudusan, lewat komunikasi dengan Tuhan, ya, berkomunikasi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu yang harus diadakan, ya. Jadi 5 gadis bodoh ini, mereka sudah dikatakan di situ mereka adalah 5 gadis bodoh. Jadi mereka membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Jadi artinya mereka kehilangan Roh Kudus. Dan kita mau bacakan lagi yang ayat yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Jadi di ayat yang keempat dikatakan, tetapi 5 gadis bijaksana itu membawa pelita, tetapi juga membawa minyak dalam buli-buli itu. Jadi artinya di ayat yang keempat, 5 gadis bijaksana ini mereka membawa pelita dan juga membawa minyak di dalam buli-bulinya. Buli-buli itu, mereka punya buli-buli, ya. Jadi artinya itu mereka membawa pelita dan minyak. Jadi diartikan bahwa mereka tidak memadamkan Roh Kudus, ya. Jadi terang itu lampu pelita yang ada di dalam yang ada kepada mereka itu, maksudnya yang mereka bawa semua sudah disiapkan, semua sudah siap untuk menyongsong sang mempelai, untuk menyongsong mempelai laki-laki, menyongsong dan menyambut sang raja. Ya, jadi mereka siap karena mereka tahu sang raja akan datang. Tanpa mereka tahu sang raja akan tiba, ya, mempelai laki-laki akan tiba secara tiba-tiba, akan muncul mempelai laki-laki. Jadi mereka bilang kita harus siap. Artinya Roh Kudus itu harus menyala-nyala di dalam kita. Roh Kudus harus tetap berapi-api. Artinya berapi-api Roh Kudus bukan artinya kita harus berbahasa lidah atau berbahasa roh. Tidak perlu seperti itu, saudara. Artinya berapi-api Roh Kudus itu di dalam kita, artinya kita menjadi saksi, ya, menjadi saksi Kristus, ya. Kita membawa terang Tuhan yang bercahaya, membawa terang itu untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Itu diartikan bahwa kita itu harus menjadi terang itu. Jadi ini dikatakan, ya, Roh Kudus itu menerangi kita. Roh Kudus sebagai penuntun kepada seluruh kebenaran itu, ya. Jadi the Holy Spirit itu yang will guide you, will guide us, ya, to the right way. Jadi biar bagaimana Roh Kudus itu yang harus tetap menyala-nyala di dalam kita. Seperti 5 gadis bijaksana ini, ya, Roh Kudus ada di dalam mereka. Mereka dikuasai oleh urapan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus ada di dalam mereka, sehingga mereka siap untuk menyongsong sang mempelai laki-laki. Amin. Puji Tuhan. Kita bacakan lagi ayat yang kelima. Ayat kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka lalu tertidur. Jadi di situ dikatakannya, tetapi karena lama mempelai itu tidak datang-datang juga, maka tertidurlah semua mereka, ya. Jadi di situ dikatakan di ayat yang kelima, ya, karena lama mempelai laki-laki itu tidak datang-datang juga, artinya dia belum muncul. Mereka sedang menanti-nantikan dan akhirnya mereka semua tertidur, ya. Itu di ayat yang kelima. Jadi karena mereka lelah menanti-nantikan, mereka tidak tahu jam berapa dia akan tiba, ya. Berapa lama lagi mempelai akan tiba, mempelai laki-laki sang raja. Mereka menanti-nantikan dan pada akhirnya mereka juga tertidur. Dan di ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Di ayat yang ke-6 dikatakan, ya, pada waktu malam itu terdengarlah suara orang, coba bacakan lagi.
waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, ya, mempelai datang. Mempelai datang, songsonglah dia. Jadi di situ dikatakan, ya, pada tengah malam mereka sedang tertidur semua. Di situ ada mereka mendengar sesuara orang sedang berseru, ya, mempelai datang, raja sudah datang, mempelai laki-laki sudah tiba, dan orang itu berseru, songsonglah dia. Jadi dan mereka masih tertidur sampai mereka mendengar juga suara itu, bahwa ada suara orang berseru, ya, mengatakan bahwa mempelai sudah datang, raja sudah datang, raja sudah tiba, raja, sang raja yang dinanti-nantikan, sang mempelai laki-laki yang dinanti-nantikan sudah tiba. Dan di ayat yang ke-7 di situ dikatakan, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis itu pun bangunlah semua dan membereskan pelita mereka. Jadi di situ dikatakan, ya, mereka bangun, mereka terbangun karena mendengar suara orang itu yang berseru bahwa mempelai sudah tiba. Sambut, songsonglah dia, sambutlah dia, songsonglah dia. Dan akhirnya mereka bangun dan membereskan pelita mereka. Dan ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ya, di dalam ayat ke-8 di situ dikatakan gadis-gadis bodoh itu, ya, berkata kepada gadis bijaksana itu, mereka mau meminta minyak dari gadis-gadis bijaksana. Jadi artinya 5 gadis bodoh ini mereka mau meminta minyak dari 5 gadis bijaksana itu, karena mereka tidak membawa minyak, mereka hanya membawa pelita. Jadi artinya mereka tidak siap. Setelah mempelai sudah tiba, mereka tahu mereka tidak ada minyak di dalam pelita mereka. Akhirnya mereka harus meminta kepada 5 gadis bijaksana ini. Dan ayat yang ke-9, ayat yang ke-9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Ya, dan di situ dijawab oleh gadis bijaksana, ya, tidak. Mereka berkata, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Ya, di situ dikatakan, jadi artinya mereka mau meminta Roh Kudus, ya, mau meminta Roh Kudus dari gadis bijaksana. Ya, bagaimana mereka tidak bisa memberikan Roh Kudus kepada mereka, karena hanya Tuhan yang dapat memberikan itu. Kalau Roh Kudus sudah pergi meninggalkan kita, artinya cuma Tuhan yang bisa memberikan lagi roh itu. Cuma Tuhan yang bisa mengurapi lagi kita dengan rohnya, ya. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu, tidak ada, hanya Tuhan. Oleh sebab itu 5 gadis bijaksana berkata bahwa tidak, karena tidak akan cukup. Bagaimana mau dibagi-bagi Roh Kudus yang ada di dalam mereka, mau dibagi-bagikan dengan 5 gadis bodoh ini? Sudah tidak mungkin. Oleh sebab itu mereka menjawab tidak, karena tidak akan cukup untuk mereka 10 orang itu, artinya tidak cukup. Jadi di dalam hal ini 5 gadis bodoh ini sudah, artinya mereka ada penyesalan karena mereka tidak siap, tidak mempunyai Roh Kudus. Dan 5 gadis bijaksana ini, mereka bersuka cita karena mereka memiliki Roh Kudus itu di dalam mereka. Dan kita mau teruskan lagi ke ayat 10. Ayat 9 belum selesai. Lebih baik, kata dari gadis bijaksana, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya, di situ dikatakan dari gadis bijaksana mengatakan, ya, bahwa lebih baik kamu pergi, ya, ke sana dan membeli minyak itu di situ. Jadi artinya mereka disuruh untuk pergi ke toko yang punya minyak untuk membeli di situ. Tetapi mereka juga, artinya mereka pikir apa bisa mau pergi beli lagi minyak. Dan karena mereka bodoh, mereka pergi, ya.
Dan di ayat yang ke ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ya, di ayat yang ke-10 ya. Di situ pergilah mereka, yang 5 gadis bodoh ini mereka pergi. Waktu mereka pergi, sementara mereka sedang pergi, dan tiba-tiba datanglah mempelai laki-laki itu ya, membuka pintu itu untuk mereka untuk masuk. Artinya mempelai laki-laki sang raja itu sudah ada siap untuk membukakan pintu bagi mereka. Tetapi waktu mereka sudah dibukakan pintu, 5 gadis bijaksana ini sudah siap untuk masuk ya ke dalam ruangan itu, untuk masuk ke dalam perjamuan. Apa tadi dikatakan? Perjamuan kawin. Perjamuan kawin. Jadi artinya 5 gadis bijaksana ini yang beruntung. Mereka yang sudah bersiap-siap dari semula, mereka itu yang menerima semua penghargaan itu dari Tuhan. Ya, dan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Datang juga di ayat yang 11. Dan kemudian datang juga ya gadis-gadis yang lain itu ya, dan lalu mereka berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah pintu untuk kami. Jadi di situ dikatakan di ayat yang ke-11 ya, bacakan lagi. Kemudian ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ya. Jadi kemudian datanglah gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Jadi mereka itu datang sudah terlambat. Waktu mereka kembali mau membeli minyak, mereka tidak mendapatkan minyak juga, dan mereka masih mau ikut masuk ke dalam ruangan itu ya, ruang perjamuan kawin. Artinya sang mempelai laki-laki ya, sang raja. Dan akhirnya di ayat yang ke-12, tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Di ayat yang ke-12. Ya, jadi di situ waktu mereka sedang berkata, bukakanlah pintu untuk kami. Itu di ayat yang ke-12 Tuhan berkata ya. Bacakan lagi ayat yang ke-12. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi Tuhan menolak 5 gadis yang bodoh karena mereka tidak bersiap-siap, mereka tidak ada persiapan. Jadi di waktu itu, di saat itu juga Tuhan menolak mereka ya. Tuhan berkata kepada mereka ya, Tuhan tidak mengenal mereka. Jadi 5 gadis bodoh ini mengalami kerugian besar. Jadi artinya kalau kita juga seperti 5 gadis bodoh itu, kita akan mengalami kerugian besar ya. Saudara, kita tidak mau menjadi seperti 5 gadis bodoh ini. Kita mau menjadi 5 gadis bijaksana ya, supaya kita bisa masuk tinggal bersama-sama dengan anak domba, dengan raja, segala raja, sang raja yang mulia ya, sang mempelai Kristus, mempelai laki-laki, mempelai Kristus. Kita boleh tinggal ya, masuk ke dalam perjamuan perkawinan ya. Jadi di situ dikatakan ya, Tuhan sudah menolak 5 gadis bodoh itu. Dan di ayat yang ke-13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Di situ dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Jadi kita harus berjaga-jaga saudara ya. Kita harus berjaga-jaga, ini pesan Tuhan ya, pesan Tuhan ya, yang mana kita harus berjaga-jaga. There is a warning there, a warning. We must prepare ourselves.
we must continue prepare ourselves every day, because we don't know when is the King will be back to this earth. Jadi kita harus siap, berjaga-jagalah. Ada pesan Tuhan ya. There is a warning ya. We must prepare ourselves to welcome Him. Ya, jadi kita harus siap ya. We must be ready. We must be ready when He arrive in this earth. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan diri, mempersiapkan ya hidup kita, ya mempersiapkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan Sang Mempelai akan datang, untuk menyambut Sang Raja di atas segala raja yang akan datang. Kita harus siap sedia di setiap saat, di setiap waktu. Jadi jangan hanya di satu hari, yaitu hari Minggu, atau ada hari-hari lain yang hanya di saat kita sedang beribadah atau bersekutu. Lalu hari-hari lain, waktu-waktu lain kita melupakan semua itu. Kita tidak berjaga-jaga lagi. Kita tidak bersiap-siap lagi. Menyiapkan diri kita untuk menyambut Sang Raja yang akan datang. Jadi di dalam firman Tuhan pada hari ini, saudara, kita sudah diajarkan lagi. Ya, Tuhan sudah mengajar kita lagi pada hari ini bahwa kita harus berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga karena kita tidak tahu ya akan hari dan saatnya. Jadi kita tidak tahu, we don't know when is the day, when is the time. So we must continue prepare ourselves and be ready. We must be ready once He's arrived to this earth again. Ya, jadi kita harus siap sedia, saudara. Pesan Tuhan ini jangan kita remehkan, atau jangan kita anggap ini hanya sesuatu pembicaraan yang tidak perlu, atau tidak perlu diingat, atau tidak perlu praktekkan. Jangan, saudara, karena kita akan mengalami kerugian besar seperti 5 gadis bodoh ini. Ya, kita akan mengalami kerugian besar kalau kita hanya meremehkan pesan-pesan Tuhan pada hari ini, ataupun hari-hari yang akan datang, atau hari-hari yang akan datang. Jadi kita harus memperhatikan hari ini ya, bahwa ada pesan Tuhan untuk kita semua yang sudah mengikuti ya, atau yang mau mengikuti ya kebaktian missions, bahwa ada pesan Tuhan untuk kita semua. Kita harus berjaga-jaga karena kita tidak tahu akan hari dan saatnya Tuhan kembali. Jadi kita harus berjaga-jaga ya, bersiap-siap, tetap nyalakan api Roh Kudus itu di dalam kita, tetap bersukacita ya, penuhi dengan sukacita, damai sejahtera di dalam situasi. Memang tidak gampang, saudara. Saya pun mengalami kalau lagi bingung gitu, kok aneh ya ini masalah, kayaknya bikin pusing terus gitu ya. Duh, masalah nih nggak habis-habis. Duh, masalah nih bikin pusing gua gitu kan. Biasa kita tuh suka pikir seperti itu, tetapi tetap kita berharap bahwa ada Tuhan yang tinggal bersama dengan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Ya, He is with us. He is with us. So we don't have to worry, because God is with us. Emmanuel, God is with us. Ya, Emmanuel, it means God is with us. Jadi we don't have to worry that He will guide us. He will take care of us. He will bring us to the plan that, the awesome plan that He has for us. So we just have to continue serve Him, and continue worship Him, praise Him, and build a communication, a close
relationship with Him. We must continue build that relationship with Him. In that case, we don't have to worry that He will be with us. He never leave us or forsaken us. God is never leave us or forsaken us. He always with us, everywhere, anywhere, anytime. He is with us. Immanuel, God is with us, ya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu artinya Tuhan ada bersama dengan kita di dalam situasi apapun. In every situation, it doesn't matter. Whatever is the situation, we must trust Him. Continue worship Him. Continue pray. Continue rely on Him. Because He is the only one that will take you to the plan, the awesome plan that He has for us. Amen. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kita, boleh mengajar kita, boleh memimpin kita, dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Karena hanya Roh Kudus yang dapat menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. There is a truth in Him. He is the truth, nothing but the truth. There is nothing but the truth. Tuhan adalah kebenaran itu. Roh Kudus adalah roh kebenaran itu. Jadi He is the righteousness, you know, righteousness. Jadi Jesus is the righteousness. Jadi the Holy Spirit will guide you. He will help you. Yeah, He will help you. He will guide you. So we just have to rely on the Holy Spirit. Amen. Praise God. Jadi kita harus tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, karena hanya Tuhan, hanya Roh Kudus yang dapat membawa kita kepada rencana Tuhan itu, kepada kebenaran itu, seluruh kebenaran, nothing but the truth. Amen. Immanuel, God is with us. So be prepared. Be prepared, for His coming is near. So we must be prepared and we must be ready, for His coming is near. Amen. So be smart. Yeah, don't be foolish. We must be smart. Kita harus menjadi orang-orang yang pintar, bukan menjadi orang-orang yang bodoh, ya. Jadi biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan, karena saya pun sedang belajar, saya pun sedang diajar oleh Tuhan, ya. Jadi artinya kita semua sedang belajar, kita semua sedang diajar oleh Tuhan, ya. Biarlah kita mau lembutkan hati kita masing-masing dan kita mau tetap mendengarkan suara Tuhan yang sedang memberikan pesan-pesan dan peringatan-peringatan, ya. Jadi kita tetap lembutkan hati kita, karena harus mendengarkan suara Tuhan, bukan suara si iblis. Jangan kita mendengarkan suara si iblis, tetapi dengarkanlah suara Tuhan yang sedang mengetuk pintu hati kita untuk memberikan pesan, untuk memberikan pesan-pesan Dia yang harus kita ingat, peringatan yang harus kita ingat, karena kedatangannya sudah semakin dekat. Amin. Immanuel, God is with us. Amen. God bless and stay strong. Amen. Hallelujah. We will pray. Just all the prayer requests. We just continue pray and serahkan semua kepada Tuhan. Jadi kita akan berdoa untuk menyerahkan setiap pokok doa
kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang sudah mengajar kami pada hari ini lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah bersabda, Tuhan yang sudah berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu pada hari ini boleh tinggal tetap di dalam hati kami masing-masing, dan tetap tinggal dan bertumbuh di dalam hati kami, dan berbuah-buah, dan firman itu akan menuntun kita yang mendengarkan dan yang mau diajar oleh Tuhan, agar kita semua boleh menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki. Amin. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan Bapa kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus membimbing dan menuntun kami, dan membawa kami untuk menjadi orang-orang pemenang, untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, penuh dengan kasih Kristus kepada Tuhan, yaitu kami mengasihi Tuhan dan tetap setia mengasihi Tuhan sampai Tuhan kembali, dan tetap setia melayani Tuhan sampai Tuhan kembali. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau serahkan semua ya Bapa, hanya di dalam tangan-Mu. Serahkan setiap pokok doa kami. Every prayer request kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab. You are still the answer. You are still answer every prayer. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Bapa, karena Tuhan yang selalu menjawab doa kami menurut waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Serahkan semua Bapa, all the family Bapa. Biarlah Tuhan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Tuhan yang selamatkan mereka. You will save them and bring them. Terima kasih Bapa. Serahkan juga Bapa para leader, all the leaders, all the nations. Kami serahkan semua Bapa ke dalam tangan-Mu. Serahkan juga para dokter, all the doctors, the team medis, all the medicine, vaccine. Tuhan tolong Bapa. Only you know exactly what's happening. Bapa, serahkan juga Bapa untuk situasi yang ada. The situation around the world, around the globe. Only you know, Lord, what is happening right now. Bapa, there's a lot of people living in fear right now. They don't think they have a future. They don't think that they have a hope. But we pray for them that you will give them hope. You will give them a future. You will take them with you. Karena hanya Tuhan yang dapat memberikan pengharapan itu dan masa depan itu bagi mereka. Bapa, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang terus sembuhkan orang-orang sakit, anak-anak yang sakit, keluarga yang sakit, the family who are sick, the children who are sick. Bapa, people who are sick, help them Lord, heal them Lord. Hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan dan memulihkan mereka dan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa terus seluruh hidup kami. We give you our lives. Biarlah Tuhan yang memegang kehidupan kami, masa depan kami. Bapa, terima kasih Bapa untuk malam hari ini, bahwa Tuhan yang sudah menuntun kami, karena kami harus berbakti, menguduskan hari Sabat, menguduskan hari Minggu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berbakti kepada Tuhan. We must do that. Jadi Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa, yang penuh dengan kekurangan.
keterbatasan dengan mata yang tidak dapat melihat dengan baik. Tetapi Tuhan yang sudah bermurah hati, Tuhan yang sudah berbelas kasihan kepada hamba-Mu ini, sehingga Tuhan mau memakai hamba-Mu yang hina ini untuk menjadi alat-Mu di rumah-Mu. Biarlah Tuhan semua pujian, kemuliaan, dan semua hormat hanya bagi Tuhan, karena hanya Tuhan yang patut untuk menerima every respect, all the honor only to you, Lord. Terima kasih, all the praise only to you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serahkan juga Bapa malam hari ini, biarlah Tuhan terus sertai kami Bapa di saat kami nanti akan beristirahat. Tuhan juga tinggal bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, serahkan terus waktu ke depan untuk kebaktian hari ini hanya di dalam tangan-Mu. In the name of Jesus Christ we pray. Hallelujah. Amen. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Praise God. Praise God. Kita akan mengakhiri kebaktian mission pada hari ini, dan kita akan angkat pujian Give Thanks. We must give thanks and continue thank Him for everything that He has done for us. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Hallelujah. Give thanks. We give you thanks. We give you praise. We give you thanks. Give thanks. Haleluya. Terima kasih Bapa.
Haleluya, haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Stay blessed, stay safe, stay strong. Kita akan berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Haleluya, haleluya. God bless us all. Haleluya.